When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Tuhan memberkati. Terima kasih. Hai teman-teman, sebelum kita memulai acara sekolah minggu, mending kita berdoa dulu untuk mendengar firman Tuhan. Kami akan sekolah minggu, pimpin kami dalam sekolah minggu ini Tuhan. Semoga kami bisa mendengar firman Tuhan lebih baik dan bisa menjelaskannya Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Adik-adik, hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-9. Nah, pelajaran yang minggu lalu adik-adik ingat tentang Yitro mengunjungi Musa. Saat ini, pelajaran yang ke-9 berjudul Yitro memberi nasihat. Bagaimana ceritanya? Nah, pada saat itu, Yitro melihat Musa sedang mengadili bangsa Israel. Adik-adik tahu bangsa Israel sangat banyak. Mereka datang kepada Musa, mereka yang punya masalah, mereka yang punya perselisihan. Mereka datang kepada Musa untuk diadili. Dan Musa akan meminta petunjuk Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, adik-adik, saat Yitro melihat Musa melakukan itu semua seorang diri saja, Yitro mengatakan kepada Musa bahwa Musa nantinya akan lelah karena dari pagi sampai petang Musa harus melakukan hal itu. Nah, kita bisa lihat di ayat 18 apa yang dikatakan Yitro mertua Musa kepada Musa. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, adik-adik, setelah itu Bapak Yitro memberikan nasihat kepada Musa, jalan keluar, bagaimana supaya bisa mengatasi hal ini. Di ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Nah, di sini Yitro memberikan nasihatnya. Apa itu nasihat yang diberikan Yitro kepada Musa? Kita lihat di ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, adik-adik, di sini Yitro memberikan nasihatnya kepada Musa untuk mencari orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang gak mau disuap untuk dapat membantu Musa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Apakah Musa mendengarkan nasihat itu dan menerima nasihat dari Yitro? Iya, adik-adik. Musa akhirnya menerima nasihat yang diberikan oleh Yitro dan dia melakukannya. Kita bisa lihat di ayat 25 apa yang Musa lakukan. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, adik-adik, kita tahu sekarang bahwa Musa menerima nasihat yang diberikan oleh Yitro. Mengapa dia mau menerima nasihat itu?
Karena nasihat itu baik dan ternyata ini nasihat yang membantu Musa untuk mengadili bangsa Israel. Nah adik-adik, gimana dengan kita? Mungkin kita pernah diberi nasihat oleh orang tua kita atau oleh guru atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Jika nasihat itu baik, jika nasihat itu untuk membuat kita menjadi anak yang lebih baik, kita harus bisa menerimanya dan melakukannya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini adik-adik. Terima kasih sudah mau belajar firman Tuhan. Teruslah semangat di dalam belajar firman Tuhan. Saatnya kita menghafal ayat hafalan kita. Kita perhatikan ayat hafalan kita hari ini ya dan hafalkan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita juga hafalkan di dalam bahasa Inggris. Proverbs 19 verse 20. Listen to advice and accept discipline, and at the end you will be counted among the wise. Proverbs 19 verse 20. Listen to advice and accept discipline, and at the end you will be counted among the wise. Adik-adik, kita akan mengerjakan lembar tugas kita. Ayat hafalan kita hari ini ditulis sangat berhimpitan. Lalu adik-adik gunakan pensil warnanya dan tariklah garis di antara kata-kata itu. Selanjutnya kita melengkapi kalimat berikut ini. Nah, di sini ada ayat Alkitabnya. Adik-adik buka Alkitab, dibaca, lalu adik-adik bisa mengisi bagian yang kosong tersebut dengan ayat Alkitabnya. Selanjutnya, aku dapat memberi nasihat. Nah, bagaimana adik-adik memberi nasihat kepada teman yang mungkin pernah bolos sekolah minggu? Teman-teman yang mungkin pernah mengambil uang orang tuanya, teman-teman yang mengganggu adiknya atau teman-teman yang suka terlambat sekolah. Adik-adik tuliskan nasihat apa yang adik-adik berikan, tapi ingat, berilah nasihat itu dengan penuh kasih. Selamat dikerjakan ya. Hai teman-teman, hari ini saya akan melafalkan ayat hafalan minggu lalu. Roma 12 ayat ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih. Romans 12 verse 10. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Makasih, dadah. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan mendahului dalam memberi hormat. Kanita, yuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Wah iya Kak Anya, aku juga mau dong ikut memberikan persembahan. Tapi bagaimana caranya ya Kak Anya? Caranya kita harus menyisihkan sebagian uang kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Iya anak-anak, benar sekali. Ayo kita berikan persembahan untuk Tuhan. Setiap uang jajan yang diberikan oleh orang tua kalian ataupun kakak, baiknya kita jangan habiskan semuanya, tapi kita sisihkan juga untuk Tuhan. Tuhan pasti menerima berapapun yang kalian berikan. Iya Tante, aku mau ikut memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sekarang kita belum bisa ketemu. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengumpulkan persembahan?
Nah, gini Kanita, pertama kita harus menyiapkan botol minuman bekas, lalu kita beri lubang di tengahnya, dan kita masukkan uangnya. Nah, nanti setelah penuh, kita dapat meminta orang tua kita untuk mengirimkannya ke rekening di bawah ini ya. Wah, iya, pasti Tuhan akan senang sekali. Wah, ayo adik-adik, sama-sama kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Halo adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan saat ini Kak Dika bersama dengan Kak Willy punya berita seru. Apa tuh beritanya Kak Willy? Kita kali ini akan mengadakan sale dengan tema petualang keren. Wow, seru ya pasti ya. Oh, iya dong. Keren. Oh ya, ngomong-ngomong sale itu apa sih Kak Willy? Sale itu adalah sekolah Injil liburan. Kayak di sekolah minggu. Iya, tapi ini lebih keren lagi kan Dika. Oh iya, apa yang buat keren? Nah, di sana kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab suci. Kemudian kita juga akan melakukan prakarya, mengerjakannya. Oke, ada nyanyi juga. Ada nyanyi juga. Nah, kemudian kita juga akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Oh, kelompok kelas ada. Iya, ya benar sekali. Pertama, ya benar sekali. Dia, ya, kelas muda. Yes, itu dia Kak Dika. Oh iya, terus siapa aja yang mengikuti acara ini? Nah, ini dibuka untuk kita semua. Oh, berarti anak-anak di seluruh Indonesia. Iya, jadi siapa aja boleh ikut. Iya. Wah, keren banget tuh. Siapa yang gak mau ikut? Pasti ikutan semua ya. Yes, pasti dong. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana caranya kita mengikuti? Nah, kita akan melakukannya secara online. Jadi bisa melalui dan juga melalui Zoom. Oh, Zoom juga bisa? Bisa. Nah, tuh, siapa yang pernah pakai Zoom? Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, tapi itu kan Dika. Seru. Ya, betul. Jangan sampai kalian takut atau khawatir ya. Pasti nanti ada kakak di sisi yang akan bantu kita semua ya. Sehingga nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir nanti kalau nggak ada kuota, tenang aja. Iya. Kakak yang akan bantu. Oleh sebab itu adik-adik yang mau mengikutinya bisa menghubungi nomor di bawah ini. Di bawah ini nih. Oh iya, ngomong-ngomong, kapan acaranya kami? Kita akan melakukannya pada bulan Juni tanggal 24 sampai 26 di hari Kamis sampai hari Sabtu. Jam berapa? Jamnya ada dari jam 3 sampai jam 5. Oh, jam 3 sampai jam 5. Nah, tuh adik-adik, jangan lupa ya, karena ini diadakan di hari libur. Jadi cepet-cepetan sekarang kalian catat tanggalnya di Google Calendar kalian supaya nanti ketika acara kalian ingat gitu ya. Benar sekali. Notifikasi supaya kalian mengikuti acara ini. Yes. Jadi itu aja Kak Willy ya. Iya. Cerita yang bisa kita sampaikan. Kemudian kan Dika, setelah ini kita punya lagu tema. Oh iya, ada lagu temanya. Jadi sudah bisa belajar sekarang ya. Iya, mulai minggu ini kita akan bisa mulai belajar bersama-sama. Jadi ketika sih kita sama-sama udah hafal dan kita nyanyikan bersama-sama. Siapa yang pengen lagunya dan juga gerakannya? Pasti mau semua ya. Nah, berarti setelah ini ya kalau gitu ya. Setelah ini. Oke, jadi siap-siap ya. Setelah ini kalian akan mengikuti atau juga belajar mengenai lagu tema dan juga gerakan-gerakannya ya. Gerakannya yang menarik. Oke, semangat ya adik-adik. Nah, begitu aja yang bisa kakak adik sampaikan dan juga Kak Willy. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Walau ku lemah, walau
Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. God bless you adik-adik.